Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yafet Saftian Bernada, mahasiswa Magister Ilmu Hukum di Untak Surabaya. Dalam semester ini, saya mengambil mata kuliah Filsafat Ilmu yang diampu oleh Dr. Tommy Mekel. Dan dalam kesempatan ini pula, saya mendapatkan tugas berkaitan dengan alegori gua. Kita masuk ke pertanyaan pertama. Apa yang dimaksud alegori gua? Alegori gua adalah perumpamaan yang diceritakan oleh Plato dalam bukunya yang berjudul Republik. Perumpamaan ini menggambarkan dua dunia atau pengalaman yang berbeda, dua keadaan kesadaran dan dua perspektif kehidupan yang berbeda. Perumpamaan tersebut Plato menerangkan atau menggambarkan ada sekelompok orang yang seumur hidupnya duduk menghadap ke dinding di dalam gua. Tangan mereka terikat, tidak dapat bergerak. Pandangan mereka hanya tertuju ke depan, tidak bisa menoleh ke samping ataupun ke belakang. Ada api yang menyala di belakang tembok yang mereka sandari. Mereka melihat bayang-bayang orang lalu lalang di depan api pada dinding gua itu. Pada akhirnya, mereka yakin dan percaya bahwa itulah gambaran realitas yang benar, karena seumur hidup mereka hanya bayang-bayang itulah yang mereka lihat. Pada suatu kesempatan, ikatan salah seorang tawanan terlepas. Ia menyaksikan bayangan yang ia lihat selama ini ternyata bayangan para budak yang lalu lalang di depan api. Bukan gambaran realitas yang sesungguhnya. Ia kemudian berusaha dan bersusah payah memanjat tebing gua untuk keluar dari gua dan menyaksikan cahaya matahari yang sangat terang. Awalnya, ia tidak kuat menatap cahaya yang begitu terang, mengingat sebelumnya hidupnya hanya dipenuhi dengan kegelapan di dalam gua. Ia kemudian menjadi terbiasa dan sadar bahwa apa yang selama ini ia yakini tentang kebenaran yang nampak pada bayang-bayang di dinding sebenarnya hanyalah bayangan, bukan gambaran sejati benda tersebut. Akhirnya, orang tersebut kembali ke gua dan menemui teman-temannya. Ia menerangkan realitas sesungguhnya bahwa yang selama ini mereka anggap kebenaran ternyata hanya bayang-bayang saja. Tentu reaksi dari teman-temannya adalah kemarahan. Pada akhirnya ingin membunuhnya karena merasa ia telah mengatakan kebohongan. Alegori gua menggambarkan kemampuan manusia untuk menyerap informasi yang diterima oleh indera dan mengolahnya dalam nalar. Alegori gua memiliki beberapa poin penting. Di antaranya adalah representasi kehidupan manusia. Plato menggunakan gua sebagai simbol kehidupan manusia di dunia yang membandingkan kenyataan dengan interpretasi manusia terhadapnya. Yang kedua, dua dunia atau pengalaman. Alegori gua menggambarkan dua dunia atau pengalaman, yaitu
dunia di dalam gua dan dunia di luar gua. Yang ketiga, dua keadaan kesadaran. Alegori gua menggambarkan dua keadaan kesadaran dan kewaspadaan yang berbeda atau dua perspektif kehidupan yang berbeda. Selanjutnya adalah dampak pendidikan. Alegori gua menggambarkan dampak pendidikan terhadap jiwa. Dan yang terakhir ada kewajiban filsuf. Socrates berpendapat bahwa filsuf yang tercerahkan berkewajiban untuk menuntun orang yang tidak tahu keluar dari gua dan menuju pengetahuan sejati. Dari beberapa poin-poin tersebut, saya meyakini bahwa kegunaan dari alegori gua itu berkaitan dengan representasi kehidupan manusia. Representasi kehidupan manusia dapat diartikan sebagai cara manusia memahami lingkungannya dan hubungan antar manusia yang satu dengan yang lain. Representasi juga dapat diartikan sebagai perwakilan, baik dalam bentuk ekspresi seni maupun tuntutan hukum. Secara umum, representasi dapat diartikan sebagai proses produksi dan pertukaran makna antara manusia atau antar budaya yang menggunakan bahasa, simbol, atau gambar. 2. Hubungan antara konsep dan bahasa yang menggambarkan objek, orang, atau peristiwa yang nyata ke dalam objek, orang, maupun peristiwa fiksi. Menghubung antara makna dan bahasa dalam budaya yang digunakan untuk mewakili dunia yang penuh arti kepada orang lain. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa poin penting dari alegori gua menurut saya adalah berkaitan dengan representasi kehidupan manusia. Bagaimana cara memahami manusia, bagaimana cara memperlakukan manusia. Demikian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.